mungkin langsung bilang aja ya, Onyx kayaknya bakal menang di sini kemungkinan besar. Predik gua bakal menang 3-2. Gua merasa kayaknya play in hari pertama itu atau ya 2 match hari pertama tuh pasti bakal 3-2. Jadi kayaknya nggak mungkin kayak game yang cuma 3-1 gitu kan. Game cepet tuh kayak nggak, apalagi 3-0 ya. Menurut gua kayak ini jauh dari 3-0 sih. Tapi kalau emang nanti somehow 3-0 ya nggak perlu kaget gitu loh, karena ya gak ada yang tahu emang kalau ngomongin MPL ID. Nah, aja. Tapi menurut gua play in match 2 ini ada yang menang sih, Riz, feeling gua, Riz. Gua mungkin berdasarkan ini kali ya, berdasarkan pool hero dari Bigetron yang terlalu terbatas. Itu yang pertama, menurut gue itu jadi senjata makan tuanya Bigetron. Yang kedua, Aldrigo ini kan lebih fleksibel kan. Kalaupun emang nanti harus berhadapan sama tank jungle, dia punya strat buat assassin. Dan gue malah penasaran kalau misalkan Bigetron tuh terjadi kayak gini kondisinya. Misalkan dia Masya-nya di ban, Baxianya di ban, Fredry-nya diambil. Sama kayak gue mikir gitu loh, kayak Anavel Lancelot gitu atau gimana? Iya, pakai hero apa lagi gitu loh. Abis dong kalau gitu loh hero-nya. Atau jangan-jangan nanti baru keluar alfanya Anavel gitu loh ketika babak playoff. Dan menurut gua concern kedua gua terhadap Bigetron itu adalah mereka menurut gua sampai di babak terakhir regular season masih bingung juga, Riz. Mau main pakai Finn apa mau main pakai Cahyo. Menurut gua soalnya dua-duanya punya power sendiri. Jadi buat gua hari pertama prediknya seperti ini kira-kira. Kalau Liquid juga menang nih, Be. Pakai Kyo lawan RRQ kalau nggak salah dia. Iya. Ya kan 2-0 kan? Tapi kayaknya gue juga prediksinya bakal ke Onyx sih. Karena kedatangan Coach Chef ditambah fleksibel draft pick-nya juga bagus banget gitu loh. Dan banyak tim-tim yang niru gitu loh. Mulai niru gitu loh. Mulai respect. Kayaknya bakal menang ke Onyx sih. Berapa? 3-2? Tetap 3-2. Gue tadi setuju banget, Be. Satu, biasanya, Be, di tim itu ya ketika udah week 8, week 9 itu udah fix yang bakal mainin playoff siapa biasanya, atau enggak ya emang mereka mau coba-coba. Cuman kalau dilihat dari sini ya emang betternya masih kebingungan antara mainin Light atau Finn lagi. Dan balik ke hero pool juga, bener kata lu, Be, Anavel ini di akhir-akhir ya dia udah sering banget nunjukin kayak jungle tank gitu loh. Bahkan ketika main assassin lumayan susah gitu. Tapi emang ketika dia main jungle tank ya super core-nya si Eman ini ya enak banget. Cuman yang tadi lu bilang kalau misalnya ada yang diambil dan ada yang di-ban, mereka harus punya jawabannya itu. Nah, kalau gue ngomongin alter ego nih kayaknya Nino di season ini ya terlalu OP kayaknya, Be. Menurut gua kayaknya jadi ditambah dengan Rin sama Hujume, terus Dreamsnya juga kayaknya dia mau ngebuktiin sama tim sebelumnya. Feeling gue juga kayaknya alter ego. Aldrigo 3-2, 3-1, 3-0. Gue pengen playoff sih 3-2 tapi tetap. Playoff 3-2 ya. Playoff 3-2. Tapi emang kalau playoff enggak 3-2 tuh kayak ada yang kurang sih, guys. Emang jadi harusnya bakal banyak lah referensi mereka. Enak gitu loh tontonannya. Oke, kita lanjut ke upper bracket. Gua rasa gua nggak tahu sih kalau ngomongin soal cederanya Baloy nih. Cederanya Baloy kan kayak special case lah. Dan menurut gua kalau ngomongin sekarang, karena ketahuannya itu sekitar 1 minggu 2 mingguan lalu, minimal dia udah terapi lah. Jadi menurut gua kita lupakan dulu soal soal cederanya Baloy. Tapi menurut gua Geek Farm ini punya banyak banget cara buat bisa ngalahin Onyx, termasuk juga dengan mainin draft-draftnya Baloy atau draft-draftnya si MyKids. Apalagi seperti yang kita tahu Geek Farm ini punya strat Fredrin Florin. Jadi gua sangat menantikan untuk surprise-nya Geek melawan Onyx. Gua pun mungkin akan predik Geek yang menang di upper bracket dengan skor 3-2. Alasan gue ya mungkin ngelihat dari referensi season 14 kali ya. Jadi Onyx tuh emang tim yang pengen banget nge-punish musuhnya di early game, tapi Geek Farm tuh punya jawabannya terus gitu berkali-kali. Dia pakai Yves Nathan lah. Ya gue nggak tahu apakah nanti akan keluar kayak Yves Moskov atau jenisnya. Jadi bisa ngejawab buat Onyx gitu loh, karena Onyx selalu pakai draft-draft yang emang cenderung menang di early game doang. Jadi menurut gue RRQ masih menang kalau misalkan dia bisa keep sama objektifnya lawan Aldrigo. Tapi ya kayak yang tadi gue bilang, playoff tuh kalau nggak 3-2 kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi ini gambaran bracket hari kedua gue. Geek Farm sih. Nama Onyx 3-1 lah. Oh 3-1, wih menarik. Gue 3-1. Kayaknya tapi tetap RRQ 3, Alter Ego 2. Oh 3-2 ya. Kayak lebih kerasan yang match 2 berarti ya. Nggak tahu sih. Gue emang feeling juga dari season 13, season 14 juga kenapa ya match kedua tuh kayak lebih keras gitu. Karena kan
waktu di Bandung kemarin juga kan play in kedua ini kan Geek Farm Onyx kan yang sampai 5 game Betul. sampai comebackan banget. Kayaknya emang kalau game malam itu udah waktunya memang mereka fokusnya double kali ya. Karena emang udah pasti tenaga, effort semuanya udah lebih capek juga. Nah, beda sama MPL, kalau MPL Filipina tuh upper dulu. Nah, tapi kalau MPL ID tuh lower dulu gitu loh. Jadi kita bakal ke pulang lower dulu. duluan ya. Lower duluan, ada yang pulang duluan jadinya teman-teman. Dan Gua dulu kalau di sini, Be. oh, lu dulu, boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh dong. Onyx Alter Ego. Kayaknya kalau untuk lower bracket udah uji mental, apalagi kalau habis kalah di upper bracket kan. Ditambah anak-anak Alter Ego lumayan banyak yang baru kalau nggak salah. Ada Rin lah gitu kan. Ada Urin sama siapa? Arfi. Wow, Arfi kalau mau ngomongin mental, walau nggak tahu ya, playoff tuh kan beda, apalagi MPL gitu kan. Cuman tapi kemarin kalau emang dia naik untuk ganti Nice, gue juga lumayan kaget itu, Be. Naiknya si Arfi itu bahkan key to victory-nya MPL tuh kayak jangan sekedar apa kan dibilang CEO, suara CEO gitu ya kan. Buktikan berbakat bukan sekedar voting SEO Kopat. Oh iya itu. Ya, itu. Be. Cuman dia akhirnya bisa ngebuktiin gitu loh, bukan sekedar suara CEO Kopatnya doang. Tapi gue tetap kayak ke arah Onyx sih. Onyx 3-1. 3-1. Oke. Upper 3-1. 3-1. Oke. Upper Geek Farm RRQ. Wow. Bentar, kalau untuk di week ini kayaknya di season ini RRQ emang Geek Farm masih belum pernah menang RRQ ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Mungkin udah saatnya Geek Farm bakal mematahkan kata-kata itu di playoff. Gue pilih Geek Farm. Geek Farm 3-2. 3-2. Oke. Ini hari ketiga sih sebenarnya ya ada mirip-miripnya, tapi kayaknya kalau gue tipis bedanya tipis banget menurut gue bedanya. Gue start dari lower dulu ya. Gue setuju sama lu banget sih kalau ngomongin soal Alter Ego, Onyx, apalagi lower ya. Mental pasti berbicara sih, tapi kayak lu kapan lagi coy bisa outplay Eman gitu loh. Arfi pakai Granger Winter tembak-tembak. Itu menurut gue kayak even lu anggap bener-bener kayak cuma beberapa minggu dari MDL tapi lu udah bisa kayak begitu sih. Lu emang deserve MPL menurut gua. Jadi ya kalau kita ngomongin soal Onyx lawan Alter Ego ini bukan cuma adu mental serius, tapi adu strat buat si coach-coachnya juga udah pasti. Ditambah menurut gua kayaknya Onyx juga udah bakal ngeluarin kartu-kartu yang mungkin sebelum-sebelumnya belum dia keluarin ya kalau emang dia sampai di lower bracket. Tapi kalau emang Onyxnya ternyata di hari yang kedua menang dan dia masih di upper bracket, mungkin baru disimpan gitu loh. Menurut gue di sini Alter Ego pasti ganyang-ganyang Onyx banget karena emang itu kekuatan mereka lah anggapannya. Dan apakah akan Alter Ego yang menang? Menurut gue belum tentu karena gue juga masih ke Onyx dan gue tetap di 3-2. Kenapa? Karena gue rasa mungkin ada beberapa game atau beberapa skenario ya Res ya gue bilangnya kayak Onyx tuh kesusahan gitu loh buat lawan early gamenya Alter Ego karena kalau dilihat-lihat ya hampir semua tim di MPL ID event itu BTR, RRQ mereka tuh kerepotan gitu loh. Iya sama early-nya Alter Ego, even Geek Farm loh ya. Even Geek Farm aja menang lawan Alter Ego itu late game dan itu yang diculik Hijume gitu kan. Apalagi menurut gua kalau ngeliat Onyx sama Alter Ego yang sekarang, gua tuh kayak lagi nontonin season 11 Riz. Mid lanernya Keyboy Sans, Dream Hijume lagi. Ini kayak iya ini lagi gitu loh. Jadi ya menurut gua pasti kita bakal disajikan dengan tontonan yang sangat mengentertain lah kalau emang ini dua tim ketemu ya. Kalau ngomongin upper, nah ini Riz, kalau ngomongin upper gua tuh lumayan percaya data Riz. Dan balik lagi data kalau kita ngomongin soal regular season, kayak Geek Farm tuh ada kalanya satu season itu mau di playoff mau di regular season dia menang lawan RRQ. Tapi season ini Riz, anginnya lagi kayak RRQ semua. Iya semenjak yang regenerasi season 14. Karena emang terbukti gitu loh. Pas Setsujin masuk itu kayak Geek Farm jadi bener-bener susah banget buat menangin match lawan RRQ. Match ya bukan game ya. Kalau game kan mereka terus-terusan game ketat kan. Bukan yang game susah gitu loh. Bukan yang game bener-bener kayak oke RRQ menang 10.000 gold. Enggak bukan kayak gitu. Tapi gamenya ketat gitu loh. Paling perbandingan cuma 3.000 gold. Kalah juga kalah gara-gara setup. Paling yang bener-bener bisa di eval tuh yang terakhir yang pas Geek Farm pakai chip lah. Itu menurut gua kayak mereka gak dapet feel-nya. Nah jadi menurut gue kalau ngomongin match upper bracket seperti biasa RRQ di upper bracket ini emang strong.
Mereka juga mungkin udah sadar ya Riz ya, karena kemarin katanya habis healing di vlognya, bisa lebih bonding, bisa lebih santai, jangan kepikiran ya kan, jangan sampai mainnya kayak di minggu yang ke-8 atau minggu yang ke-9, karena menurut gua kalau mereka mainnya sampai minggu 8 minggu 9 nih nggak nyampe sini nih mereka nih. Di sini udah bahaya nih. Jadi ya ini balik lagi prediction teman-teman, gua predik ke RRQ lawan Geek Farm-nya 3-2 dan RRQ jadi tim pertama yang ke Grand Final. Ini best of 7 ya teman-teman ya, atas bawah ya jangan lupa ya. Best of 7 Be. Best of 7. Wah. Kalau dilihat dari season lalu tuh yang di Bandung itu kan. Ini Bandung. RRQ itu harusnya menurut gue ya, kalau mereka nggak overhype, mungkin mereka pertama kali juga anak-anaknya kan ke playoff dan juga per bracket, terus juga ke grand final langsung. Jadi ada rasa terburu-buru pengen menang. Jadi beberapa momen, dia ngebuang banyak game lah menurut gua. Beberapa blunder dari Skylar lah, dari Sirens gitu-gitulah. Tapi kayaknya untuk di season ini dia harusnya banyak jawabannya, karena dia bisa ngingetin season lalu dan juga dia udah ditegur di week 8, week 9 juga lah. Cuman Onyx dengan kedatangan Coach Cep harusnya nggak mau tinggal diem, tapi gua bakal tetap ke RRQ. Skor? Ini B7 ya? B7. 4-2. 4-2 ya. 4-2. Help, nggak ada ininya. Nggak ada itunya ya. Oke nanti Gus editin Gus 4-2 ya Gus ya di sini ya Gus ya. Tenang, ada editor gua ganteng banget. 4-2 di sini ya berarti ya. Berarti yang lolos ke MSC Geek Farm dari upper, RRQ dari lower. Kalau gua kayaknya gua juga mirip-mirip sama lu sih Riz. Karena kalau ngomongin perwakilan MSC ya, gue juga kaget sih ternyata. Paling ini yang gue bilang Riz, bedanya cuma di sini sama di sini nih. Geek Farm ya gue pakai teori yang sama. Geek Farm ketemu Onyx, Geek Farm itu bisa ngejawab Onyx beberapa kali. Dan menurut gue karena Onyx udah ngeluarin strat di sini, dia juga udah ngeluarin strat waktu lawan Geek Farm. Terus Geek Farm-nya mungkin karena di sini upper, karena dia juga mungkin ya lawan RRQ lagi susah-susahnya. Jadi menurut gue mungkin di sini, di sini ada 4 nih. Nah ini ada 4 nih. Geek Farm lolos ke grand final, bener 4-2. Gue juga nggak tahu feeling 4-2. Tapi gue rasa 4-3 sih Riz. 4-3 deh gue di sini. Lu game kerat semua ya? Game kerat kayaknya, kayak nggak tahu ya season ini gue rasa patch-nya, draft-nya, terus waktu zaman lu nge-coach Riz, kan lu nggak pernah kan nyampe 70 pick hero dalam satu season kan. Ini nggak cuma 70 tapi ini 78 gitu loh. Dalam satu season 78 hero. Jadi kan variabelnya banyak gitu loh yang bisa dibawain sama tim-tim. Jadi ya menurut gua grand final RRQ dari upper, Geek Farm dari lower kalau gua. Karena emang metanya juga. Lu bisa assassin, lu bisa ting jungle, lu mau ke arah fighter, bahkan ya. Betul. Banyak banget optionnya pokoknya. Betul. Nah, grand final. Best of 7. Grand final. Best of 7. Best of 7. Geek Farm. Walaupun ya gue lumayan kemarin setelah ngeliat beritanya Baloy tangannya yang sakit itu, gue lumayan kayak aduh sayang banget gitu Baloy gitu kayak lumayan apes mungkin ya dibilang musibahnya, cuman dia kemarin sempet apa sih itu namanya berobat dan lain-lain. Terapi. Terusnya udah dia terapi, dan biasanya rasa sakit itu bisa kalah sama ya lu kayak lu pengen sembuh, pengen dapetin sesuatu. Jadi rasa sakit itu bisa diinin lah, diredam lah. Jadi dengan ambisinya Geek Farm ini, karena dapat momentum baik lagi, kayaknya gue pilih Geek Farm yang juara Skor? Game kerat tapi 4-3. 4-3. Oke. Sebenarnya oke ini menarik sih Riz. Tapi yang kayak gue bilang juga untungnya Baloy itu baru tahu sekarang, ngerti gak sih? Bukan pas lagi tanding gitu loh, atau pas ya anggap ya di tengah-tengah pertandingan lah. Bener, dia nggak sadar gitu kan. Gue ambil contohnya waktu itu R7. Gue ingat banget R7 di M4 tangannya tuh pakai kayak perban atau apa gitu pokoknya. Gue nggak tahu. Iya panjang banget Riz, sampai bener-bener ke lengan sampai ke hampir ke biceps lah pokoknya. Itu tuh kayak itu salah satu tindakan preventifnya juga kan yang dikasih sama terapisnya atau dokternya, yang dimana tujuannya untuk mengurangi ya, bukan mengobati tapi mengurangi rasa sakit waktu si tangan itu tuh lagi bekerja gitu, lagi main. Nah menurut gua tetap bener kata lu Riz, faktor yang dimana adrenalin rush itu bisa ngalahin rasa sakitnya si Baloy. Tapi menurut gua bukan cuma itu sih, tapi
Gue lebih ke seperti biasa. Gue emang suka banget sama tim-tim juara baru. Mau itu sebelumnya kan Liquid kan, waktu di season lalu kan gue bilang Ya. kayak ya ini Liquid kalau juara sih lucu banget, karena gue suka banget sama tim-tim yang emang belum punya piala dan dia punya piala akhirnya gitu loh. Karena menurut gue emang tim-tim yang belum punya piala ini ya berhak gitu loh untuk punya piala. Gimana cara dapatnya? Menang, emang susah. Emang faktanya susah gitu loh. Makanya BTR. menurut gue Geek Farm lawan RRQ bakal jadi game yang sangat keras sekali. Balik lagi mungkin adu draft akan terjadi. Gua cuma berharap Geek Farm gak overthinking sama chip. Ya gue tahu RRQ Idok bagus banget chipnya. Geek Farm tapi chipnya beberapa kali kayak lumayan mengecewakan dan malah membuat kita tertawa karena mungkin portalnya dan misplaynya. Jadi menurut gua 4-3 juga. Tapi predik gua lebih ke Geek Farm karena emang nggak tahu ya, Geek Farm tim yang balik lagi mereka tim yang komplit banget. Dan kenapa gua milih Geek Farm-nya dari lower risk, karena dari season 14 juaranya dari lower kalau gua. Juara dari lower ya. Juara lower. Oh, ngerti. Juara lower. By the way, Be, lu ngomong-ngomongin chip tadi ya. Kayaknya gua kenapa gua ke Geek Farm banget? Gua salah satunya, banyak orang yang bilang kalau Badang Rom itu jelek, Be. Tapi Baloiski bener-bener nunjukin dia bisa ngelawan chip. Pas lagi lawan Liquid kalau nggak salah dia. Ya udah, lu mau chip, lu ambil. Gua langsung pick Badang. Nah itu kan udah ada referensinya kan, kayak ya udah gak usah di overthinkingin gitu loh soal gimana nanti dengan chip-chipnya. Ya. Kalau udah ada jawabannya, karena kalau teman-teman nonton final MPL Singapura itu Amok seberapa kali gitu lepasin chip, dia mencoba untuk ngejawab tapi emang nggak kejawab. Nah jangan sampai ya, semua tim sih terutama ya, semua tim 6 tim ini karena mungkin referensinya udah tahu oke, chip di ban, mereka jadi overthinking sama chip, padahal bisa jadi kalau chipnya di musuh malah ngerugiin musuh atau mungkin nggak works plan-nya. Jadi ya ini dia nih gambarannya nih buat predict playoff Race Boy. Teman-teman bisa lihat tuh dari play in sampai dengan grand final, dan untuk gua juga nih dari play in sampai grand final plus penutupan race mungkin buat babak playoff. Apa yang mau lu sampein nih ke yang nonton? Ke penontonnya ya? Ya semoga jangan jadi komunitas yang toksik. Apalagi ini mungkin gua mention ke Liquid yang tadi SEA Games, B. Apalagi mereka yang udah wakilin SEA Games. Jadi apapun hasil di playoff itu nggak akan ngaruh. Jadi ya harus tetap support lah apapun keputusannya, karena ya bela nama negara gitu loh, B. Ditambah ya kalau emang datang yang deket bisa datang juga ke watch party juga bisa kan, Be? Bisa. Nanti bisa ketemu kita juga di sana, dan semoga jangan jadi netizen yang toksik. Untuk para pemain atau enggak ya para coaching staff, para tim yang lolos nanti ke EWC, semoga ambillah piala EWC, bro. Amin. Buat gua sekaligus disclaimer aja kali ya teman-teman ya. Kalau memang ternyata tim favorit teman-teman tidak kami predik, teman-teman boleh kok ngepredik atau mendukung tim favorit teman-teman. Bukan berarti sendiri, bukan berarti kalian mengikuzo kami ya teman-teman ya. Ingat, ini prediction cuma buat hahihi. Ditambah benar kayak yang Faris bilang, semoga kalian terus memberikan support, bukan memberikan ya celaan atau kata-kata negatif. Terus dukung juga siapapun yang lolos ke MSC teman-teman. Mau itu ternyata yang lolos ke MSC Onyx, mau itu yang lolos ke MSC Liquid, Bigetron, Altrigo, Geek Farm, RRQ, siapapun itu dari 6 tim ini, good luck. Jangan terlalu banyak liburan ke mallnya pas di Arab, saran gua. Karena gua udah ngeliat banyak tim luar ya bukan tim ID ya. Tim luar yang pas nyampe Riyadh itu tuh mereka kayak takjub, dan mereka lebih banyakan keluar dibandingkan waktu buat scrim. Pokoknya good luck buat kalian yang kayak MSC. Ingat di sana bukan buat liburan tapi buat bertanding. Dan buat teman-teman yang mau datang, misalkan teman-teman belum dapat tiket, itu bisa banget datang ke MPL Festival, karena MPL Festival tuh kayak ada layar besar banget, dan teman-teman tuh nontonnya real time. Bener, nontonnya nggak delay. Dan buat yang main Magic Chess datang hari keempat ya teman-teman ya. Gua mau bantai-bantai kalian. Itu aja menurut gua. MCNC, benar ada MCNC. Dan teman-teman kalau misalkan mau ngecek channel Faris, udah langsung gua tag di judul ya teman-teman ya. Thank you banget Riz. Kalau begitu sampai ketemu lagi di babak playoff. Good luck buat yang bertanding.